Salam, selamat hari jadi kepada STT Sakakala yang ke-35 tahun. Biarlah STT ini bisa menjadi berkat dimanapun berada, dan STT ini bisa memenuhi tujuan dan panggilannya sebagai seorang hamba Tuhan. Saya pribadi sangat senang sekali Bapak Ibu, di mana saya masih bisa untuk memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Bapak Ibu sekalian, apapun firman Tuhan yang saya bawakan pada hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, kita adalah seorang hamba Tuhan. Pastinya kita sudah mengetahui apa purpose and calling kita sebagai seorang hamba Tuhan. Kita pasti mengetahui apa tujuan dan panggilan kita sebagai seorang yang sudah dibenarkan dan diselamatkan oleh Tuhan kita. Namun pada kenyataan yang kita alami pada masa sekarang ini, banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang tidak mengetahui, yang tidak memenuhi apa tujuan dan panggilannya sebagai seorang hamba Tuhan. Pada suatu kali Bapak Ibu, saya mendengarkan dari kabar dari teman saya bahwasanya ada seorang hamba Tuhan yang tega melakukan pelecehan kepada anak-anak TK-nya. Jadi hal ini tidak mencerminkan bahwasanya dia adalah seorang hamba Tuhan. Hal ini membuat kita merasakan bahwa saya tidak ada gambaran yang benar, ataupun dia tidak mengetahui apa tujuan dan panggilannya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bukti di Alkitab pada jemaat Filipi, di mana pada masa itu Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, karena pada masa itu terjadi perpecahan di antara jemaat itu. Untuk itulah Bapak Ibu, Paulus menuliskan nasihat kepada mereka agar mereka bersatu hati dan bisa melihat dan bisa mencontoh tujuan dan panggilan Paulus. Untuk itulah tema pada pagi hari ini yang saya bawakan adalah purpose and calling, atau tujuan dan panggilan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka Alkitab kita meskipun secara virtual, tapi saya yakin dan percaya bahwa kita bisa bersama-sama membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita buka Alkitab kita dalam Filipi 3 ayat 14. Mari kita sama-sama membacakannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, di sini ada dua kata kunci, yaitu tujuan dan panggilan. Yang kita ketahui, tujuan atau purpose dalam bahasa Yunani-nya ialah skopon, yang penggunaannya ialah noun akusatif maskulin singular. Jadi noun ini adalah kata benda, dan akusatif ini adalah kita berfokus pada satu objek yang ingin kita capai. Kita berfokus kepada tujuan kita. Untuk itulah Bapak Ibu, Paulus berkata, dan berlari-lari kepada tujuan. Jadi Paulus berlari-lari, tidak menoleh ke belakang lagi. Bisa kita lihat dalam ayat sebelumnya, dia berlari kepada tujuan. Dia berfokus pada apa yang ingin dia capai, dan yaitu panggilan surgawi. Nah, kata kunci yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu panggilan, yang dalam bahasa Inggris adalah calling, dalam bahasa Yunani kleseos, yang penggunaannya ialah noun genitif feminim singular. Jadi noun genitif feminim singular ini menunjukkan bahwa panggilan itu ialah hak milik kita pribadi, sudah ditentukan oleh Tuhan. Meskipun tujuan dan panggilan kita, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, berbeda-beda, namun apa yang sudah menjadi tujuan dan panggilan kita, mari kita sama-sama memenuhinya, menggenapinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk itulah firman Tuhan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus di sini berfokus kepada tujuannya, yaitu panggilan surgawi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengetahui siapa itu Yunus. Ia adalah seorang hamba Tuhan. Pada saat Tuhan memanggil dia untuk memberitakan kepada orang-orang Niniwe bahwa mereka harus bertobat, namun dia melari dan menyimpang dari panggilan Tuhan. Untuk itulah Tuhan membuat malapetaka kepadanya, sehingga seekor ikan besar melahapnya dan masuk ke dalam perutnya. Tapi ketika ia kembali lagi pada Tuhan, Tuhan menyelamatkan dia, dan ia kembali memenuhi tujuan dan panggilannya sebagai seorang hamba Tuhan. Jadi kita bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah kita sudah memenuhi tujuan dan panggilan kita sebagai orang percaya? Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian
kita sudah memenuhi panggilan kita sebagai orang Kristen? Apakah kita sudah memenuhi panggilan dan tujuan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus? Paulus di sini menegaskan bahwa tujuan dan panggilan kita sebagai orang Kristen, kita harus mengenal Dia, sama seperti Dia menderita, mati lalu bangkit kembali, sama seperti Dia yang ingin memperoleh hidup yang kekal, sama seperti Paulus. Tujuannya di sini adalah hidup yang kekal. Jadi marilah kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita meniru kesaksian dari Paulus ini, bahwasanya kita harus memenuhi tujuan dan panggilan kita sebagai seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bawakan. Dalam firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa kita lakukan, bisa kita terapkan, bisa kita penuhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menutup firman Tuhan ini, saya teringat dengan satu pujian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Marilah kita sebagai seorang Kristen, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang yang sudah diselamatkan, untuk memenuhi panggilan kita bersama-sama. Jadi saya ucapkan sekali lagi kepada STT Sangkakala, selamat hari jadi kepada STT Sangkakala. Biarlah STT ini menjadi berkah dimanapun berada, dan dimanapun kita berada sama-sama pada hari ini, yang sudah mendengarkan firman Tuhan boleh diberkati. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Shalom.